Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bagaimana kabarnya siswa-siswi Bu Guru yang hebat? Alhamdulillah Baik, sehat. Bu. Alhamdulillah Bu Guru senang banget dengernya kalau kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kita langsung to the point aja ya anak-anak. Hari ini secara daring kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, di mana setelah minggu lalu kalian sudah melaksanakan mid semester atau ujian tengah semester ganjil. Nah, sekarang waktunya kita melanjutkan ke materi hari ini, yakni KD 3.2. Tapi sebelum kita melanjutkan ke materi hari ini, ada yang masih ingat apa materi kita sebelumnya? Kelompok sosial, Bu. Pinter. Jadi materi kita sebelumnya adalah tentang kelompok sosial. Oke, sekarang kita akan mempelajari materi kita yang kedua, yaitu mengenai permasalahan sosial di masyarakat. Ya, dalam kelompok sosial tentunya tidak dapat dielakkan timbulnya permasalahan sosial. Nah, sekarang kita langsung saja ya. Bu Guru sudah men-share sebuah gambar. Silahkan perhatikan gambar yang terdapat di layar kalian masing-masing. Pada gambar adalah merupakan kegiatan vandalisme, di mana kegiatan vandalisme ini merupakan salah satu permasalahan sosial di masyarakat. Sekarang, siapa yang bisa menyampaikan pada Bu Guru apa yang kalian ketahui tentang vandalisme? Coret-coret, Bu. Coret-coret. Oh, coret-coret. Oke. Yang suka ngelakuin coret-coret pasti tahu nih apa arti dari vandalisme. Mudah-mudahan nggak ada ya siswa-siswi Bu Guru yang melakukan aksi vandalisme. Nah, jadi vandalisme adalah suatu kegiatan coret-coret yang dimana dampaknya tidak berdampak positif, melainkan berdampak negatif, karena vandalisme ini merusak fasilitas umum. Jadi wajar jika aksi vandalisme dianggap sebagai salah satu permasalahan sosial di masyarakat. Oke, sekarang kita lanjutkan di layar kalian sudah tampak slide. Pada KD 3.2 mengenai permasalahan sosial ini, yang pertama kita akan mempelajari mengenai identifikasi dan pencarian permasalahan sosial. Kemudian kita akan mempelajari mengenai ragam atau berbagai macam permasalahan sosial dan dampaknya bagi masyarakat. Yang terakhir tentunya pada KD 3.2 ini kita akan mempelajari penanganan dari permasalahan-permasalahan sosial yang ada dalam masyarakat. Nah, sebelum Bu Guru lanjut, Bu Guru pengen tahu dulu nih, apa sih pendapat kalian mengenai definisi permasalahan sosial? Suaranya putus-putus, Bu. Oke, jadi permasalahan sosial itu adalah sesuatu yang berdampak negatif bagi masyarakat. Permasalahan sosial juga merupakan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh masyarakat. Mengapa? Karena permasalahan sosial adalah segala sesuatu yang dianggap meresahkan dan merugikan masyarakat. Lanjut, nah jadi yang pertama kita akan membahas mengenai definisi atau pengertian dari permasalahan sosial. Di sini ada pendapat dari salah satu ahli sosiologi bernama Surjono Sukanto. Surjono Sukanto mengungkapkan bahwa pengertian masalah sosial adalah ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Sampai di sini ada yang mau dibacakan dulu, Bu? Cukup jelas, Bu. Oke, kalau begitu kita lanjut. Di layar kalian sudah tampak ukuran-ukuran sosiologis terhadap permasalahan sosial. Maksudnya apa? Nah, jadi tidak semua permasalahan yang ada di masyarakat dapat dianggap sebagai permasalahan sosial.
ada beberapa ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh suatu permasalahan sehingga bisa dinamakan permasalahan sosial. Baik, Bu. Selanjutnya. Oke anak-anakku, bagus. Kita lanjut ya. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai klasifikasi permasalahan sosial berdasarkan sumber-sumbernya. Nah, menurut Surjono Sukanto, permasalahan sosial dapat diklasifikasikan dalam 4 kategori. Yang pertama ada faktor biologis. Faktor biologis di sini permasalahan sosial maksudnya berkaitan dengan gangguan kesehatan akibat wabah yang diderita oleh manusia. Nah, contohnya adalah wabah virus corona atau COVID-19 yang tengah melanda kita sekarang. Nah, yang kedua adalah faktor psikologis atau disebut juga biopsikologis. Nah, kalau faktor psikologis, permasalahan sosial berkaitan dengan pola pikir, kemauan, emosi, dan perilaku manusia. Faktor biopsikologis contohnya adalah seperti penyakit saraf atau neurosis, bunuh diri, stres, dan gangguan jiwa. Kemudian kita lanjut, yang ketiga adalah faktor ekonomis. Nah, faktor ekonomis di sini berkaitan dengan pendapatan, kekayaan, dan pemenuhan kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, dan papan. Permasalahan sosial yang bersumber dari kategori ekonomis misalnya kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi. Oke, yang terakhir adalah faktor kebudayaan. Nah, permasalahan sosial yang bersumber dari faktor kebudayaan terkait dengan nilai, norma, dan adat istiadat dalam masyarakat. Penyimpangan-penyimpangan nilai, norma, dan adat istiadat terjadi dianggap sebagai permasalahan sosial. Kalian bisa perhatikan gambar yang tampak pada layar. Ada yang pernah mengalami hal seperti ini? Oke, ya. Jadi gambar yang tampak pada layar adalah suatu gejala sosial mengenai adanya gejala kecanduan HP yang terjadi pada masyarakat. Nah, gejala kecanduan HP ini bisa dikatakan sebagai suatu permasalahan sosial karena dampaknya tentunya akan meresahkan dan merugikan masyarakat. Ibu rasa cukup ya pembahasan materi kita pada pertemuan kita kali ini. Selanjutnya pada pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai ragam permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Baik. Sampai di sini ada yang bisa menyimpulkan dulu apa hasil dari pembelajaran kita hari ini sebelum buku tutup? Rifan, Bu, Rifan. Mohon maaf ini lagi membantu orang tua di kandang, Bu. Ya, saya Kenapa? ingin sedikit menyimpulkan permasalahan sosial itu berarti bisa menjangkit ke semua aspek ya, Bu ya, termasuk ada faktor biologis. Berarti faktor biologis itu juga termasuk permasalahan sosial ya, Bu ya. Jadi seperti itu, ekonomi, sosial, politik, dan lain-lain. Itu saja, Bu. Sekali Rifan ya kesimpulan yang disampaikan pada pagi hari ini. Oke anak-anakku, kita akhiri saja. Untuk lebih barokahnya, mari kita menutup pelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.